masih bersama saya Bintang Aditya Ramadan dari Prodi PLS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi di sini saya akan melakukan sebuah penyuluhan tentang yang dinamakan bahayanya itu adalah pergaulan bebas. Jadi karena sekarang itu zaman sudah modern, di mana teknologi sudah maju, perkembangan zaman sudah berkembang dengan pesat, di mana kita bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang itu dengan mudah. Ada yang namanya WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Line, dan lain sebagainya. Karena pergaulan di dunia ini makin gampang, makin mudah, sosialisasi kita gampang. Jadi di sini tuh ada sisi negatif dan positifnya dari perkembangan teknologi. Diambil dari sisi positifnya, kita jadi gampang bersilaturahmi kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Kalau diambil dari sisi negatifnya, jadi anak muda zaman sekarang jadi malas-malasan, lebih banyak bermain game, gadget, main game, ya, dan lain sebagainya. Kenapa di sini saya mengambil tentang pergaulan bebas? Karena di sini tuh apa yang namanya pergaulan bebas tuh bisa menyangkut apa yang namanya dengan free sex, narkoba, obat-obatan dan minuman dan lain sebagainya. Dimana free sex di sini tuh karena kurangnya edukasi dari keluarga, lingkungan, dan sekitarnya. Seks tuh ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya menghilangkan stres. Seks tuh dibolehkan dengan umur yang sudah dibolehkan dan dalam kondisi yang diperbolehkan seperti sudah menikah. Dan sisi negatif di sini membuat kecanduan. Jadi untuk anak muda yang belum menikah, yang masih berpacaran, melakukan hubungan intim yang disebut dengan seks di sini, jadi membuat kita kecanduan, ketagihan, dan itu adalah salah satu langkah besar di mana merusak potensi anak bangsa. Jadinya anak bangsa itu terhipnotis, terbuai oleh kenikmatan duniawi. Jadi untuk anak bangsa tuh harusnya tuh harus mengurangi pergaulan, harus bisa menyaring, harus bisa menahan diri dari yang namanya narkoba, free sex, minuman, alkohol, dan lain sebagainya. Karena perkembangan zaman begitu pesat, begitu cepat. Wah, sudah teknologi zaman sekarang tuh sudah canggih luar biasa. Jadi bersosialisasi lebih mudah. Itu banyak sekali perubahan dalam sosial. Banyak penyalahgunaan di sosial media seperti contohnya WhatsApp. Banyak yang terjadi transaksi di WhatsApp, di Facebook, transaksi ilegal. Jadi pergaulan bebas itu sangat mempengaruhi anak bangsa, di mana banyak budaya-budaya asing masuk ke bangsa kita, banyak budaya-budaya luar yang seharusnya tidak dicontoh oleh anak bangsa, yang tidak pada umurnya itu dicontoh. Banyak sekarang kita bisa melihat di mana-mana ada anak kecil udah pada ngerokok, anak kecil sudah mabuk-mabukan, anak SMP sudah pada hamil di luar nikah, yang SMK udah pada punya anak. Itu akibat dari yang namanya free sex, pergaulan bebas, karena kurangnya kontrol dari orang tua. Jadi sebagai orang tua tuh harus bisa mengontrol anaknya. Orang tua yang hebat bisa mengontrol anaknya tanpa harus memberitahu, tanpa harus melarang. Jadi anaknya itu bisa tahu, oh, gak perlu dikasih tahu. Jadi, oh, saya tidak boleh kayak gini, saya tidak boleh seperti itu, nanti orang tua saya kayak gini, nanti saya kayak gitu. Jadi orang tua tuh harus bisa mengontrol anaknya, menasehati, harus sering-sering menasehati. Dalam artian menasehati itu bukan banyak ngomong, bukan banyak diomongin anaknya, tapi diajak ngobrol. Gimana cara pendekatan orang tua untuk anak-anak zaman sekarang tuh anggap anak itu sebagai teman. Jadi teman tuh nyaman kalau ngobrol ketika dekat dengan orang tua. Terus untuk orang tua tuh anak juga butuh, emang anak muda tuh butuh kebebasan, butuh yang
privacy-nya tuh lebih banyak anak muda. Tapi orang tua juga jangan terlalu dikekang anak-anaknya, karena kebanyakan anak zaman sekarang yang lebih banyak di free sex, pergaulan bebas, yang lebih banyak di dunia malam dan lain sebagainya, itu anak-anak yang strict parent, anak-anak yang terlalu dikekang sangat-sangat dikekang, sangat ditutup, sangat dijaga dan sebagainya. Ketika dia keluar dari zona nyaman dia, keluar dari zona privacy dia, keluar dari zona strict parent dia akan merasa bebas, akan merasa liar. Jadi dia ingin mencoba kesana kesini, akhirnya dia mencoba free sex, mencoba alkohol, mencoba obat-obatan, mencoba narkoba dan lain sebagainya. Jadi cukup kita larang aja, nggak perlu terlalu dikekang kalau untuk anak-anak, karena percuma. Kita bukan hidup di zaman dulu, dimana dulu tuh untuk komunikasi susah, untuk ketemu keluar jalan-jalan tuh susah. Berbeda dengan sekarang, dimana komunikasi mudah, sudah ada yang namanya internet. Kita nggak perlu samping-sampingan baru bisa tahu keadaan dia. Bisa kita video call lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram, kita bisa tahu keadaan seseorang. Jadi untuk perkembangan sekarang tuh karena terlalu pesat, jadi kita harus bisa mengontrol, dimana anak-anak itu harus kita kontrol dengan sedikit-sedikit. Jadi kita ajak dengan pendekatan agar anaknya terbuka, kita perlahan dekatin, ajak, anggap dia sebagai teman biar dia menganggap kita teman. Itu untuk orang tua. Dan untuk anak muda, ya kalau dari pribadi saya tuh, nakal boleh, kalian nggak apa-apa keluar malam segala macam, tapi kalian harus tahu batasan, di mana kalian harus tahu mana yang boleh kalian lakukan, mana yang tidak boleh kalian lakukan, mana hal yang boleh kalian lakukan dan yang enggak, mana yang boleh dicoba, mana yang boleh enggak. Seperti halnya minuman, jangan kalian cemen lu nggak minum, dicengin, diledekin, dihina sama teman, bilang lu nggak minum, lu cupu lu, lu nggak minum, nggak asik. Jangan terpancing oleh hal-hal yang seperti itu, karena semuanya tuh berawal dari hal-hal yang seperti itu. Awalnya dihina, dihujat, direndahkan, akhirnya dia nyoba minum, ketagihan. Lu nggak ini, lu nggak narkoba, lu nggak keren, lu nggak asik, bukan teman gua. Nggak apa-apa, jauhin aja orang yang kayak gitu, karena ya kalau sudah terjumus, ya kita sendiri yang menanggung akibatnya. Mereka nggak akan ikut serta dalam urusan kita. Mungkin kalau mereka dosisnya kuat, kamu nggak kuat gitu. Nanti orang tua juga yang bingung, orang tua juga yang pusing. Jadi untuk anak muda ya perbanyak, ingatlah kalau ingin berbuat sesuatu tuh selalu ingat sama orang tua, karena orang tua adalah segalanya. Jadi berbuat apa-apa tuh buat orang tua yang masih hidup, banggain dulu. Kasihan orang tuanya, udah capek-capek ngebiayain, kalian yang malah rusak, kebawa free sex, kebawa narkoba, kebawa pergaulan bebas, jadinya rusak. Orang tua nggak punya harapan lagi. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.